Pemirsa, setelah koma dan menjalani perawatan di ruang ICU anak RSUD Subang, siswa kelas 3 SD korban perundungan teman-temannya di sekolah akhirnya meninggal dunia. Suasana duka dirasakan orang tua dan para guru. Albi Rufi Ozara, bocah 9 tahun siswa kelas 3 SD yang menjadi korban perundungan oleh kakak kelasnya. Setelah sebelumnya menjalani perawatan selama 6 hari di RSUD Subang, Jawa Barat, Albi menghembuskan nafas terakhir di ruang picu anak. Rencananya jenazah korban akan menjalani otopsi di RS Bayangkara Polri Losarang Indramayu guna memastikan penyebab kematiannya. Ini masih dicurigai terjadinya perdarahan di otaknya. Akibat benturan atau sudah? Ya, curiganya di sana. Kalau tidak ada kelainan lain, curiganya ke sana. Apakah ada riwayat bawaan? Oh, nggak ada. Belum bisa kita ini kan, karena ya, pemeriksaan lebih lanjut belum kita lakukan karena kondisi pasien tidak stabil dan tidak bisa dilakukan rujukan, sehingga kita tetap melakukan observasi, ya, melakukan pemeriksaan yang ini saja. Menurut keterangan keluarga, sebelum kondisinya memburuk, Albi sempat mengaku sering dipukuli oleh kakak kelasnya yang merupakan kelas 4 dan kelas 5. Dari Subang, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Seorang siswa kelas 3 SD tewas setelah sebelumnya dirawat di rumah sakit akibat mengalami perundungan yang diduga dilakukan oleh kakak kelasnya. Pemirsa, untuk mendalami kasus tersebut, kami sudah bersama Kepala Dinas Pendidikan Subang, Nunung Suryani, dan Kapolsek Belanakan, Ibtu Andri Sugiarto. Selamat pagi, Bapak Ibu. Selamat pagi, Mbak Putri. Baik, saya ke Ibu Nunung terlebih dahulu. Bu Nunung, ini kasus perundungan ini boleh dijelaskan seperti apa sih bentuk pembulian yang dilakukan oleh kakak kelasnya terhadap korban? Ya, berdasarkan informasi dia dari saksi teman-teman sekolahnya, sementara ini sudah diperiksa oleh Polsek Belanakan bahwa korban ini dimintai uang, kemudian tidak ngasih, dan akhirnya terjadilah kekerasan yang dilakukan oleh kakak kelasnya. Seperti itu, Mbak. Kekerasan ini apakah menggunakan tangan kosong atau mereka menggunakan benda tumpul mungkin? Nah, untuk hal tersebut saya belum begitu mengetahui informasinya, gitu ya. Karena yang melakukan pemeriksaan ini dari pihak kepolisian. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Pak Kapolsek. Sejak kapan, Bu, dirundung ini? Kalau berdasarkan informasi, kejadiannya tanggal 11 November, ya, hari Senin. Tapi anak itu masih sekolah dari hari Selasa sampai hari Sabtu, ya. Jadi masih sekolah dan baru mengeluh tidak masuk sekolah itu dari mulai Senin berikutnya, Senin, Selasa, Rabu. Kemudian hari Kamisnya dibawa ke rumah sakit. Berarti perundungannya masih baru ya, Bu? Baru terjadi di November, kemudian langsung perundungannya begitu parah dan akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia. Oke, selama ini apakah tidak terpantau begitu, Bu, aktivitas anak-anak di sana gitu? Atau mungkin ada korban lainnya yang juga pernah dirundung? No. Sebetulnya kita sosialisasi ya ke sekolah-sekolah itu bekerjasama dengan Dinas Perlindungan Anak, ya, di P2KBP 3A, kemudian dengan pihak Polres juga sering melakukan sosialisasi dan edukasi kepada anak-anak sekolah, ya, di sekolah. Tapi ya itu mungkin harus lebih dimasifkan lagi untuk sosialisasi dan edukasi tentang bullying ini, gitu, agar tidak terjadi lagi kasus yang serupa di masa yang akan datang. Baik, adakah sanksi untuk kepala sekolah mungkin, Bu? Ya, selama sekarang dalam proses pemeriksaan, gitu ya, mengumpulkan bukti-bukti, kepala sekolah kita istirahatkan dulu, kita nonaktifkan dulu, ya, selama proses berjalan. Baik, ada berapa yang Ibu tahu total pelaku perundungan? Kalau berdasarkan informasi, ini masih simpang siur juga, ya, sekitar 3 orang, gitu, tiga orang. Oke, baik. Ya, Saya beralih ke ya. Pak Andri. Pak Andri,
Kalau untuk pemeriksaan ataupun penyelidikan saat ini sudah sejauh mana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas izin Bapak Kapolres Subang, bahwa dalam proses hukum sudah memeriksa saksi-saksi, terutama anak yang melihat. Ada 3 orang anak yang melihat. Baik, 3 orang anak itu saksi, tapi pelakunya berapa orang, Pak? Untuk pelaku masih dalam penyelidikan. Jumlahnya? Untuk jumlah, untuk sementara yang ini sekitar ada 2. Itu masih bisa dikembangkan lagi, mungkin lebih daripada 2. Oke, baik. Nah, 2-nya ini sudah diperiksa, Pak? Seperti apa keterangan dari pelaku? Belum. Belum. Kapan rencananya mau diperiksa? Jadi kita melengkapi dulu ya. Melengkapi dulu saksi-saksi yang istilahnya dapat mengerucut ke 3 tersangka atau 2 tersangka yang tersebut. Baik. Nah, korban ini meninggal dunia, diagnosanya apa dari dokter? Akibat apa dia meninggal dunia? Benturan. Dari benturan Di bagian? Benda tumpul. Di bagian kepala? Oke, jadi hasil pemeriksaan. Bagian kepala. Hasil pemeriksaan memang banyak luka ataupun bekas luka, bekas kekerasan begitu ya, Pak. Sebanyak apa mungkin boleh dijelaskan, Pak? Yang paling parah itu di luka di bagian kepalanya. Kalau di bagian tubuh mungkin hanya memar-memar aja. Yang paling parah di kepala. Oke, baik. Kita tunggu ya, Pak, pemeriksaan selanjutnya. Kita harapkan ini semoga ada tindakan tegas untuk adik-adik ataupun juga pelaku agar tidak terjadi lagi kejadian serupa baik saat ini di Kota Subang maupun juga di daerah lainnya. Terima kasih banyak Pak Andri, terima kasih banyak Ibu Nunung. Selamat pagi, sehat selalu Bapak Ibu.